Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Pada kesempatan kali ini, kita bakal bareng-bareng mengalur sebuah film petualangan yang berjudul Avatar tahun 2009. Film yang disutradarai oleh James Cameron ini dibintangi oleh beberapa aktor-aktor ternama seperti Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, dan masih banyak aktor-aktor sugih lainnya, di mana film ini menceritakan tentang penjajahan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sumber tenaga terhadap planet Atata 3. Yap, planetnya Dudu. Nah, maka dari itu, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Tahun 2154 Masehi, ketika teknologi makin canggih dan bumi tengah mengalami krisis energi yang sangat parah. Dan kala itu juga, seorang veteran marinir yang bernama Jack Sully sedang stres akibat kedua kakinya yang lumpuh karena perang tak bisa disembuhkan. Karena ia selalu dimasukkan ke daftar pasien tunggu yang entah berapa lama lagi ia akan menunggunya. Sampai suatu hari, beberapa orang mendatanginya lalu memberitahukan bahwa saudaranya, Tom Sully, telah tewas saat bekerja, di mana ia adalah seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah pabrik energi yang beralamat di planet Pandora, dan mereka berniat untuk mengajak Jack bekerja di pabrik tersebut. Up ahead was Pandora. Launching in the burn. Feels good, Charles. This is 2 big ones. Go! Get out of there. Keep moving. Sesampainya Jack di pabrik tersebut, ia dengan memakai kursi roda dan alat bantu napas karena udaranya beracun, mulai pergi ke tempat perkumpulan untuk membahas soal pekerjaan yang dipimpin oleh Kolonel Miles kepada seluruh orang lama maupun yang baru tiba di sana. Dan ternyata mereka mengajaknya bekerja di sana dikarenakan mereka butuh pilot baru untuk avatar yang ditinggalkan oleh Tom. Yang mana avatar adalah tubuh buatan menyerupai warga lokal planet Pandora yang dikendalikan dari jarak jauh oleh si pengguna dengan memindahkan kesadarannya ke tubuh tersebut. Dan kebetulan sekali DNA Tom dengan Jack sama. Alhasil ia pun dapat memakainya. Dan tak hanya ia saja yang bisa melakukannya, orang lain pun bisa, seperti Norma dan bosnya Dr. Grace dengan tubuh masing-masing. Namun ketika Mark memperkenalkan Jack kepada Dr. Grace, ia merasa ditipu sebab Parker pemilik pabrik sepakat untuk membawa seorang ilmuwan bukan marinir. Akan tetapi bos tetaplah bos, dan mau tak mau Grace harus menerimanya. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, Grace meminta kepada mereka berdua untuk masuk pelatihan atau tutorial pemindahan kesadaran ke dalam avatar tersebut supaya dapat terbiasa dengan tubuh baru itu. Okay, well, no truncal attacks here. That's good. Are you feeling lightheaded or just... Guys, whoa! I need you to sit down, Jake. It's okay. Buddy, listen to me. Go. Oh, jeez. Sorry. Watch it. Come on, everybody, quiet down. Dan setiap kali Jack tertidur di tubuh avatarnya, maka ia akan kembali ke tubuh aslinya. Sampai keesokan harinya, Jack pun mempunyai sebuah tugas, yakni menjaga Grace dan Norma yang akan meneliti beberapa hal di wilayah sekitar. Lemurs. They're not aggressive. This was our school. Hingga suatu waktu sampailah mereka di tempat yang awalnya menjadi sekolahan bagi para suku Na'vi
penduduk asli planet ini yang dibuat untuk lebih dekat dengan mereka melalui pembelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut harus dihentikan sebab suatu hal. Kemudian ketika mereka beranjak keluar, sesuatu pun terjadi. Karena mereka tak diperbolehkan menjalankan misi operasi malam hari, terpaksa mereka pun meninggalkannya. Dan malam harinya, demi keamanannya sendiri, Jack pun membuat bajunya seperti obor dan juga sebagai alat untuk mengusir para hewan yang mendekatinya. Untungnya ada Neytiri yang membantunya melawan makhluk-makhluk itu, dan ia pun berterima kasih kepadanya. Akan tetapi Neytiri tak mau menerima terima kasihnya, sebab ada masalah yang dulu pernah mereka para manusia perbuat, yakni membunuh adiknya. Semenjak itu juga ia sangat benci kepada semua manusia, termasuk setan, julukan bagi manusia yang meminjam tubuh buatan tersebut. Namun di sela-sela penolakannya itu, beberapa biji pohon suci yang para suku Na'vi percayai sebagai roh-roh suci datang nempel di tubuh avatarnya Jack. Dan tiba-tiba juga Neytiri berubah pikiran, lalu menyuruhnya untuk mengikutinya. Ternyata mereka membawa Jack menuju tempat tinggal sekaligus tempat suci dewanya berada, yang mereka sebut sebagai Eywa. Di sana Jack diperkenalkan kepada ketua suku atau ayahnya Neytiri, dan juga ibunya Tasik, beserta prajurit terkuat sekaligus tunangannya Neytiri yang bernama Sute. Saat itu, dikarenakan Jack datang dengan alasan ingin mempelajari suku mereka, Tasik pun memperbolehkannya dengan catatan harus Neytiri yang mengajarinya. Awalnya Neytiri keberatan dengan keputusan sang ibu, namun karena ibunya memaksa, Neytiri pun terpaksa menurutinya. Setelah itu, mereka semua pun tidur, termasuk Jack, dan ia langsung tersadar kembali ke tubuh aslinya. Untuk itu, ia pun memberitahu Kolonel dan Parker bahwasannya ia berhasil masuk menyusup ke kumpulan suku tersebut, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Parker yang dari awal memang ingin menguasai daerah pohon besar tersebut, sebab di sana merupakan deposit batu energi paling banyak di antara daerah-daerah yang lain. Maka dari itu, Parker pun memberikan tugas kepada Jack untuk mengusir suku tersebut dari daerah itu dalam waktu 3 bulan. Dan jika selama waktu itu ia tak berhasil, maka Parker terpaksa membuldosernya. Untuk itulah Jack kembali dimasukkan ke kapsul agar bisa belajar menjadi para suku Na'vi yang diawali dengan mengajarinya cara berkuda.
up and down. We're gonna need real heavy duty. Karena menurut Grace, Jack adalah salah satu anggotanya, ia pun tak mau semua informasi dibeberkan kepada kolonel saja. Nah, maka dari itu, mereka bertiga pun akan pergi ke tempat kerja yang lain yang berada tak jauh dari pabrik, agar mereka bisa lebih tenang untuk menelitinya. Neytiri calls me scoundrel. It means moron. Crap! I have to trust my body to know what to do. Hingga tak terasa, beberapa minggu pun sudah berlalu. Dan aktivitas Jack sekarang sebagian besar ia lakukan dengan tubuh avatarnya. Sampai-sampai ia pun lupa mengurus tubuh aslinya. Untungnya ada Grace yang selalu mengingatkannya. Hingga suatu hari, akhirnya Jack sudah siap untuk pergi menunggangi Ikran, hewan terbang yang digunakan Neytiri waktu itu. Dan untuk menungganginya, ia harus menangkap seekor Ikran dulu yang berada di salah satu pulau terapung. Dengan siap membiarkan Ikran yang memilih, yang ciri-cirinya yaitu dia akan mencoba membunuh si penunggangnya. Setelah berhasil kabur dari si Toruk besar itu, Neytiri pun menceritakan kisah kakeknya yang merupakan penunggang bayangan yang dipilih langsung oleh si Toruk dan menjadi Toruk Makto, lalu menyelamatkan semua suku dari penderitaan waktu itu. Kemudian Jack pun bangun dan ternyata sudah 3 bulan lebih ia berinteraksi dengan suku Na'vi dan melupakan misinya. Saat itu kolonel mulai meragukannya, bahkan akan mengakhiri misinya itu. Namun Jack mencoba membujuknya dan meyakinkannya bahwa sebentar lagi ia akan menjadi bagian dari suku melalui upacara pelantikannya besok, dan mengusir mereka akan menjadi lebih mudah. Mendengar itu pun membuat kolonel memberikan satu kesempatan lagi untuknya. Setelah upacara selesai, Neytiri pun membawanya ke tempat para suku Na'vi berdoa, di mana pohon-pohon itu adalah perantaranya meminta kepada sang dewa. Lalu Neytiri berkata bahwa biasanya setelah upacara itu selesai, mereka yang telah disahkan bisa memilih wanita pujaannya, dan Jack termasuk di dalamnya. Karena dari awal mereka berdua kemana-mana selalu bersama, maka tumbuhlah cinta antara mereka. Maka dari itu, Jack pun memilih Neytiri sebagai kekasihnya. Kemudian keesokan harinya, ketika Neytiri tengah bangun dari tidurnya dan Jack masih di tubuh aslinya, sesuatu pun terjadi. Wake up! Jake! Whoa. Dude, no! Karena ulah Jack yang sudah seperti para suku Na'vi membuat kolonel kesal. Hal itulah yang membuatnya menghentikan paksa mesin mereka berdua, yakni Jack dan Grace, lalu menginterogasinya. Namun Grace yang kesal akan kelakuan mereka yang meratakan tempat suci suku Na'vi, berusaha menjelaskan semua yang ia ketahui kepada Parker.
Akan tetapi, Parker yang masih awam tak bisa mengerti perkataannya. Begitu juga dengan kolonel yang sepakat menghentikan misi ini. Driver's toast. Talk to me, Lyle. Akibat serangan itu, Parker pun dengan spontan mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerang tempat tinggal para suku Na'vi. Tapi melihatnya akan menghancurkan mereka, membuat Grace dan Jake meminta kepada Parker untuk melakukan negosiasi lagi, dan Parker menyetujuinya. Namun mereka diberi waktu hanya 1 jam saja, tak lebih. Dan itu Jake manfaatkan untuk memberitahu mereka semua supaya pergi dari sana sebelum penyerangan terjadi. Bahkan ia juga memberitahu mereka bahwa ia sengaja membaur dengan mereka agar bisa memanfaatkan mereka saja. Mendengar itu pun membuat Neytiri kecewa kepadanya, dan mereka akan tetap berada di sini mempertahankan rumahnya. Pull the plug. Akibat serangan itu, wilayah rumah suku Na'vi pun hangus terbakar jadi abu, dan Grace, Roman, dan Jack pun dipenjara. Namun tiba-tiba saja Trudy datang membebaskan mereka bertiga, lalu membawa mereka bertiga pergi dari sana. Taking fire! Let's go! Nah, sayangnya tembakan kolonel salah satunya mengenai perut Grace dan membuatnya terluka parah. Dan agar kolonel tak menemukan mereka, maka tempat itu pun dipindahkan. Dan karena di antara mereka tidak ada seorang dokter, Jack pun akan berusaha meminta bantuan kepada suku Na'vi dengan cara membuat dirinya menjadi Toruk Makto. Karena datangnya sosok Toruk Makto yang mereka percayai akan menyelamatkan suku Na'vi, Jack pun berusaha meyakinkan Sutey dan Tasik bahwa ia akan mendukung mereka melawan para manusia. Namun sebelum itu, mereka harus menolong Grace dulu, dan Tasik pun menyetujuinya. Lalu mereka semua membuat sebuah upacara pemindahan jiwa di depan Dewa Eywa, supaya jiwa Grace bisa dipindahkan ke avatarnya dan sehat kembali. Akan tetapi, dikarenakan sedari awal jiwa Grace sudah melemah, ia pun tak bisa tertolong lagi. Namun, janji tetaplah janji, dan Jack akan membantu para suku Na'vi bangkit dari penderitaan ini dengan sebuah rencana, yakni mengumpulkan semua suku-suku lain atas nama Toruk Makto supaya mereka bisa percaya. Kane. Dan sebelum perang dimulai, seperti kebiasaan para suku Na'vi, ia pun berdoa kepada Dewa Eywa memohon bantuannya untuk perang kali ini. Sedangkan seluruh manusia mengerahkan semua senjata beserta pesawat-pesawat perang yang mereka punyai untuk memenangkan perang ini.
Ketika sebagian orang-orang suku Na'vi tumbang dan mereka sedang putus asa, tiba-tiba saja seluruh hewan di wilayah tersebut datang membantu mereka. Dan nyatanya doa Jack dikabulkan oleh Dewa Aiwa. Maka dari itu, mereka pun dapat membalikan keadaan. Saat itu, kolonel berhasil selamat, lalu akan menghancurkan tempat di mana tubuh Jack yang asli berada. Namun Neytiri datang menolongnya bersama hewan yang membantunya. Akhirnya, perang tersebut dapat dimenangkan oleh para suku Na'vi, dan seluruh manusia di dalam pabrik diusir semuanya untuk kembali ke bumi. Kemudian, agar Jack bisa memimpin suku ini sepeninggalannya Sutey, ia pun melakukan upacara pemindahan jiwa seperti yang dilakukan Grace sebelumnya. Lalu, film pun berakhir.